Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan kelas bahasa Arab mudah kita. Kita sampai pada bab yang kedua ya pada pagi hari ini, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il, yuk kita baca bareng-bareng. Fi'il, Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. maf, maf'ul bih. Iya, iya. Ini ada fi'il, ada fa'il. Fa-nya panjang ya. Fa'il, fa'il, dan ya, dan maf'ul bihi. Maf'ul bih atau maf'ul bihi, kita bilang maf'ul bihi. Baik. Tulisannya seperti ini ya. Ada fi'il nih, ada fi'il, oke, ada fa'il, fa'il, fa'ilun. Ada maf'ulun bih, maf'ulun bih. Baik. Di awal, di bab pertama, kita akan mengenal kalam dibagi menjadi tiga. Isim, fi'il, dan huruf, ya kan? Nah, di bab kedua, ini membahas fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, fi'il, kita sudah sedikit mengetahui ya, apa itu fi'il ya. Terbagi menjadi tiga. Fi'il maldi yang telah lampau. Fi'il itu sendiri artinya kata kerja ya. Kata kerja yang telah lampau fi'il maldi. Fi'il mudhore kata kerja yang sedang berlangsung. Fi'il mudhore. Kemudian ada fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perintah. Nah, kalau mau menunjukkan perintah ini berarti kan belum dikerjakan tuh. Berarti menandakan future ya untuk nantinya. Baik. Baik, untuk fiil maldi dan fiil mudhore, waktu itu kita juga sudah singgung clue apa namanya ciri khasnya ya. Kalau fiil maldi itu biasanya harokat terakhirnya fathah. Oke ya, harokat terakhirnya, harokat di huruf terakhirnya fathah. Dahaba, fataha, jalasa, ya enggak? Ya kan masih ingat ya? Adapun fiil mudhore itu ciri khasnya depannya itu ya ada salah satu dari huruf ani anita. Anita. Ya. Adhabu, yadhabu, ya, nadhabu, tadhabu, ya, itu fiil mudhore. Adapun fiil amr ciri khasnya di belakang hurufnya itu berharokat sukun. Izhab, iftah, ya. Ala kulihal kita di sini untuk fiil di sini hanya akan membahas fiil maldi dan fiil mudhore, ya. Kemudian kita akan membahas apa itu fa'il dan apa itu maf'ul bihi. Oke, ya. Jadi tiga istilah ini ya harus sering-sering diucapkan, sering-sering dilafalkan biar telinga kita mendengar, biar telinga kita nggak asing untuk mendengar tiga istilah ini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih atau maf'ulun bih. Boleh, ya. Istilah yang bab pertama isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Bab yang kedua fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ini dari bab satu hingga bab terakhir, bab 7 ini semuanya saling berkaitan erat, ya. Oleh karena itu, kenapa saya tekankan untuk paham per babnya, ya, untuk benar-benar paham per babnya. Baik. Di sini disebutkan Anda sudah tahu fiil. Sekarang apa itu fa'il dan maf'ulun bih?
fa'il dan maf'ulun bih. Kalau di dalam bahasa Indonesia, fa'il itu subjek ya atau pelaku pekerjaan. Ketika ada fi'il, fi'il kan suatu pekerjaan. Oke, kata kerja. Berarti harus ada pelakunya. Iya, pelakunya itu dalam bahasa Indonesia dibilangnya subjek. Adapun dalam bahasa Arabnya kita bilang fa'il, fa'il. Oke. Adapun maf'ul bih itu adalah objek ya. Objek adalah yang dikenai pekerjaan. Misalnya saya membaca buku. Saya ini adalah fa'ilnya. Saya yang membaca itu adalah fa'ilnya. Membaca itu fi'ilnya. Oke? Tergantung kita mau pakai fi'il maldi atau fi'il mudhari nih, tergantung. Oke? Nah, kemudian buku. Saya membaca buku. Buku ini adalah objeknya. Objek di sini disebutkan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Dari sini insya Allah paham ya? Jelas ya? Ini contohnya Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad di sini fa'il, membaca di sini fi'il, Al-Quran di sini maf'ulun bih. Oke ya. Hanya saja di dalam bahasa Arab itu, dalam kaidah nahwu, dalam kaidah bahasa Arab, ini boleh didahului fi'ilnya, membaca dulu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa didahului membaca. Membaca Ahmad Al-Quran. Nggak pas kan? Tapi kalau di dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, boleh. Ya, yang pertama adalah fi'il dulu. Kemudian fa'il baru maf'ulun bih. Saya tulis di sini. Sebelum kita masuk itu, kita tulis dulu. Ya. Jumlah, jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan kalimat ya. Kalimat itu kan susunan kata. Oke ya. Sedangkan kalimat dalam kalimat itu bahasa Arab. Oke, kalimat itu bahasa Arab artinya kata. Eh, saya tulis dulu kata dalam bahasa Arabnya kalimat. Oke, kalimat. Kalimat atau kalimah. Kalau kalimat kan pakai tak marbutoh tuh. Kalau disukunkan kan kalimah. Oke ya. Makanya kalimah dibagi menjadi tiga. Yang bab pertama ada isim, ada fiil, ada huruf. Oke ya. Jadi ketika saya bilang kalimat di sini, yang dimaksud adalah kata, ya. Nah, sementara kalimat sendiri, kalimat kan susunan dari kata, ya. Kalimat dalam bahasa Arab jumlah, oke? Kalau kita jumlah kan total kan, ya kan? Jumlahnya berapa, totalnya berapa? Kalau di dalam bahasa Arab, jumlah itu ya kalimat, ya, yang terdiri dari susunan kata. Dari sini insya Allah bisa difahami ya? Mbak Insya Naila Allah. oke? Bisa difahami? Insya Allah. Bisa Mbak Vina, insya Iya. Allah. Oke, Umum Nada oke ya? Baik, Insya Allah ya. baik. Sekarang kita masuk ke jumlah. Jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Oke ya? Jumlah dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Definisinya gampang sekali. Jumlah ismiyah berarti jumlah atau kalimat yang di jumlah yang dimulai dengan isim. Kita sudah tahu tuh isim tuh, ya kan sudah mengenal isim, ya. Walaupun isim itu ada banyak jumlahnya, ada banyak banget, ya. Tapi setidaknya kita sudah ada gambaran, ada gambaran isim itu yang bagaimana sih? Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Adapun jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il.
Hmm. Oke? Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim, jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jumlah yang dimulai dengan isim, ya seperti yang kita baca contohkan ya di dalam bahasa Indonesia ada Ahmad misalnya. Ahmad pergi, ya. Ahmad pergi ke sekolah. Nah, ini Ahmad ya dimulai dengan Ahmad. Kalau bahasa Arabnya kita bilangnya Ahmad yadhabu, Ahmad atau Muhammadun boleh. Muhammadun yadhabu ila al-madrasah. Oke. Nah, lihat nih. Kata pertamanya ini adalah Muhammad. Kita tahu Muhammad adalah nama, alam. Kira-kira isim atau fi'il Muhammad ini atau huruf? Isim. 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 Ya, berarti jumlah ini adalah jumlah ismi. Ya. Iya. Ismiyah. Oke, karena dimulai dengan isim. Contohnya banyak sekali. Oke, atau Fatimah, Tolibatun. Fatimah adalah seorang murid. Oke, nah Fatimah tuh Tolibatun ini juga jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim. Atau misalnya al-madrasatu. Al-madrasatu kabirotun. Al-madrasatu kabirotun. Sekolah itu loh besar. Ya, sekolah itu loh besar. Nah, karena dimulai dengan al-madrasah, al-madrasah itu isim, maka jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Bisa difahami ya? Ya. Baik. Sekarang kita masuk contoh ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Misalnya Muhammad pergi ke sekolah. Kita biasanya bilangnya Muhammadun yadhabu. Tapi bisa juga di dalam bahasa Arab kita bilang yadhabu Muhammadun. Oke. Ila al madrasah. Nah, yadhabu Muhammadun ila al-madrasah. Yadhabu Muhammadun ila al-madrasah. Jadi nih kita bisa milih terserah. Mau kita bilang Muhammadun yadhabu ilal madrasah, ahlan wa sahlan. Mau bilang yadhabu Muhammadun ilal madrasah, juga ahlan wa sahlan. Bedanya kalau kita mulai Muhammadun yadhabu ilal madrasah, itu adalah jumlah ismiyah. Kalau kita bilang yadhabu Muhammadun ilal madrasah, ini adalah jumlah fi'liyah. Dan di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke, dimulai dengan fi'il terlebih dahulu. Ya, tapi artinya tetap sama. Yadhabu Muhammadun ilal madrasah, kita nggak bilang pergi Muhammad ke sekolah, enggak. Kita bilangnya ya Muhammad sedang pergi ke sekolah. Dari sini paham? Paham. Insya Baik. Allah Insya Allah. paham. Insya Allah. Oke ya. Contohnya lagi misalnya. Yaktubu. Yaktubu. Oke. Aisyatu. Maaf. Kalau Aisyah bilangnya bukan yaktubu. Melainkan taktubu. Ibu. Aisyatu ad-darsa. Aisyah sedang menulis pelajaran, ya. Artinya kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia memang selalu namanya dulu, ya, pelaku dulu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa isimnya, bisa fiilnya terlebih dahulu. Nah, taktubu Aisyatu ad-darsa. Taktubu. Yang tadinya yadhabu, ya Muhammadun, sekarang taktubu. Kenapa pakai tak? Karena ya yang menulis adalah Aisyah. Aisyah itu perempuan menggunakan tak. Oke ya, Hmm. menggunakan tak tubuh. Kalau ya itu untuk huwa yadhabu Muhammadun, yadhabu ustadzun, yadhabu mudarrisun. Oke, itu untuk huwa. Yadhabu untuk huwa.
Oke. Kemudian taktubu Aisyah, dia Aisyah ini domirnya apa kalau Aisyah? Huwa atau hiya? Iya. Iya, Iya. maka menggunakan taktubu Aisyatu, taktubu Fatimatu, taktubu muallimatu, muallimatu. Oke ya, bisa difahami ya? Oke. Nah, kalau misalnya contoh lagi, kataba misalnya. Kataba, kataba Khalidun, Khalidun, kataba Khalidun at-darsa. Oke. Kataba Khalidun ad-darsa. Kira-kira nih jumlah fi'li atau jumlah ismiyah ini sudah tertulis sebenarnya. Yuk dijawab. Kataba Khalidun ad Fi'liyah. jumlah Fi'liyah. fi'linya. Fi'liyah. Fi'liyah. Dimulai dengan apa? Kataba. Fi'il Kata madhi. Fi'il. kataba. Kataba itu adalah Fi'il. fi'il. Tepatnya fi'il apa? Fi'il madhi. Mati. Fi'il maldi, Mati. ya betul, tepatnya fi'il maldi, ya. Dan insya Allah kita sudah tahu ciri khasnya ini di belakang hurufnya berharokat fathah. Nah, Fathah. kalau yang menulis adalah Aisyah, gimana nih? Kan kalau tadi jumlah apa fi'il mudhari kan sudah kita tahu tuh yadhabu sama taktubu. Ya, sekarang kalau yang untuk menulisnya yang kataba yang menulis adalah si Aisyah. Kira-kira gimana nih? Nah, dipakai kata bats. Kata bats. Oke. Dikasih tak sukun. Kata bats yang tadinya kata ba menjadi kata bats. Aisyatu. Oke, kata bats. Aisyatu. Ad-darsa. Kata bats. Nah, tak di sini, yang tak di sini ini dinamakan yang kata bats, tak tak sukunnya dinamakan tak taknis, dinamakan tak sukun di sini. Oke, tak sukun itu dinamakan tak taknis bisa ditulis tak sukun yang di kata bats atau fa'alats, dhahabats. Nah, tak sukunnya itu namanya tak taknis. Tak taknis. Tak yang menunjukkan perempuan dari kata muannas. Ya, kita kan sudah pernah mendengar istilah muzakkar, muannas. Ya enggak? Hmm. Ya. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Nah, kataba Khalidun, kataba untuk huwa, Khalid kan huwa. Kalau katabat untuk hiya, Aisyah kan hiya. Nah, tak sukunnya itu dinamakan tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan, taknis. Dari sini paham ya, insya Allah ya? Ya. Baik. Ah, Nah, ah, nih. untuk yadhabu fi'il mutore. Untuk kataba fi'il madhi. Untuk taktubu fi'il mutore. Untuk katabat fi'il madhi. Ala kulihal. Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Baik itu fi'il mutore atau fi'il madhi. Itu dinamakan jumlah fi'liyah. Dinamakan jumlah fi'liyah. Oke? Nah, untuk yadhabu sendiri karena kita lagi pembahasannya fi'il, fa'il dan maf'ulun bi ya. Kita abaikan dulu yang yadhabu Muhammadun. Kita sekarang yang taktubu Aisyatu ad-darsa atau kataba Khalidun ad-darsa, katabat Aisyatu ad-darsa. Karena kita lagi ngomongin tentang fi'il, fa'il dan maf'ul bi, maka bisa kita tulis taktubu di sini fi'il, oke. Taktubu, taktubu. Nah, tadi. Taktubu itu fi'il. Oke. Kemudian Aisyatu itu fa'il. Ad-darsa itu maf'ul bihi. Maf'ul. Maf'ul bihi. Oke. Taktubu Aisyatu ad-darsa. Taktubu itu fi'il.
Aisyatu itu fa'il, ad-darsa itu maf'ulun bihi. Oke ya. Lagi-lagi Oke. di dalam bahasa Arab itu boleh suatu jumlah dimulai dengan fiilnya terlebih dahulu, kata kerja terlebih dahulu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Biasanya subjek dulu yang diawali dalam suatu kalimat. Ya enggak? Kita akan Hmm. enggak pas kalau misalnya membaca Muhammad, ya enggak, kurang pas ya kan? Biasanya memang Muhammad membaca, Muhammad pergi, Muhammad datang, seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab boleh dimulai dengan fiil terlebih dahulu. Oke? Dan artinya tetap sama. Ya. Taktubu fiil, Aisyah fa'il, taktubu sebagai kata kerjanya, pekerjaannya, Aisyah sebagai fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Kalau ada fiil, pasti dong ada yang mengerjakan, ya kan? Nah, kemudian ad-darsa sebagai objek. Dalam bahasa Arabnya kita bilang maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Begitu pula dengan kata Khalidun, kata fi'il, Khalidun fa'il, ad-darsa maf'ulun bihi. Katabat juga demikian. Katabat fi'il, Aisyatu fa'il, ad-darsa maf'ulun bihi. Dari sini bisa difahami ya? Ya. Baik. Udah dia ditulis, saya hapus ya. Ya. Ya, sudah. Sudah. Baik. Nah, di sini ya, Anda nih, maaf. Nih, Anda sudah tahu fi'il, sekarang apa itu fa'il dan maf'ul bihi. Fa'il adalah subjek, maf'ul bihi adalah objek, subjek adalah pelaku pekerjaan, dan objek adalah yang dikenai pekerjaan. Contohnya, Ahmad membaca Al-Quran, Ahmad sebagai subjek, ya, kemudian membaca sebagai pekerjaannya, kemudian Al-Quran sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Nah, ini yang dinamakan dengan fi'il plus fa'il plus maf'ulun bihi. Oke ya? Tetapi perlu di garis bawahi, kalau suatu kalimat nggak ada objeknya pun juga nggak masalah. Misalnya saya menulis, ya, saya menulis nggak masalah. Ya, nggak harus saya ngasih tahu menulis apa. Ya, kalau pengen lebih jelasnya, saya kasih tahu saya menulis buku, saya menulis pelajaran bahasa Arab misalnya. Tapi saya bilang saya menulis, itu juga sudah cukup. Oke ya. Nah, untuk jumlah, yuk ditulis lagi. Jumlah, tadi kan kita bilang jumlah ismiyah. Kita abaikan dulu jumlah ismiyah. Sekarang kita lagi ngomongin jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah oke, terdiri dari dua rukun penting. Baik jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu memiliki dua rukun yang penting, memiliki dua rukun yang penting, di mana dua rukun ini kalau nggak ada nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri, maksudnya nggak bisa terbentuk suatu jumlah atau kalimat. Oke, jadi dua rukun ini harus ada. Ya, kalau jumlah ismiyah nanti kita akan bahas pada pembahasan bab ketiga. Oke, nah sekarang kita lagi ngomongin fi'il dan fa'il, maka berkaitan erat dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu memiliki dua rukun penting. Yang pertama adalah fi'il, dan yang kedua adalah fa'il. Ya. Dua rukun penting ini harus ada di dalam jumlah fi'liyah. Adapun maf'ulun bihi, dia adalah keterangan selanjutnya. Nggak ada pun juga nggak masalah. Yang jelas dua rukun penting ini harus ada di dalam jumlah fi'liyah. Hmm. Oke ya? Misalnya tadi saya menulis, ya, aktubu, nah, aktubu atau apa namanya Aisyah, taktubu Aisyah misalnya. Aisyah, ya, taktubu. Oke. Aisyah taktub, ya, Aisyah taktubu. Maaf, taktubu Aisyah, karena kita lagi ngomongin jumlah fi'liyah. Aisyah.
taktubu Aisyah. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah mencangkup dua rukun, fiil dan fa'il. Fiilnya taktubu, fa'ilnya Aisyah. Berarti ini sudah dinamakan jumlah fi'liyah. Oke ya? Kalau mau ditambahin maf'ul bihi, objeknya biar tambah jelas ya ahlan wa sahlan. Oke ya, ala kulihal saya mau ngasih tahu jumlah fi'liyah yang penting terdiri dari dua rukun penting ini, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mau pakai fi'il madhi kalau sudah lewat atau fi'il mudhari kalau sedang berlangsung ahlan wa sahlan, nggak masalah. Oke ya, yang jelas jumlah fi'liyah terdiri dari dua rukun penting yaitu fi'il dan fa'il. Baik. Kaidah untuk fa'il. Ya, kaidah untuk fa'il. Ya, kita bilang dan fa'il, kita abaikan dulu yang fi'il, kita bilang yang fa'il dulu. Fa'il, fa'il selalu, fa'il selalu marfu', fa'il selalu marfu'. Marfu' itu apa? Baik, kita bahas sekarang. Ditulis lagi. Dalam ilmu nahwu kita ya mengenal istilah i'rab. Itu yang terpenting di dalam ilmu nahwu itu adalah i'rab ya, i'rab. Ya, i'rab itu apa? I'rab adalah perubahan ya, perubahan akhir kata ya. Perubahan akhir harokat dalam suatu kalimat itu i'rab. Contohnya misalnya kataba. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kemudian ada kalimat juga ro'aitu Muhammadan yaktubu ad-darsa. Marortu marortu bi Muhammadin. Oke. Marortu bi Muhammadin gitu aja. Oke. Marortu bi Muhammadin. Ini din ya, bukan di ya. Tapi kok nggak kelihatan tanwinnya. Baik. Kita lihat yang Muhammad aja dulu. Abaikan yang lainnya. Kita lihat yang Muhammad terlebih dahulu. Mana tadi? Mana tadi? Saya ulangi lagi. Maaf. Saya ulangi. Muhammadun. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ro'aitu Muhammadan yaktubu ad-darsa. Marortu marortu bi Muhammadin. Oke. Kita lihat Muhammadnya dulu. Kita yang lihat Muhammad. Pada jumlah yang pertama, kataba Muhammadun. Dun. Pakai dhammah tanwin, ya kan? Ya enggak? Ya, Muhammadun. Muhammadun. Oke. Jumlah yang kedua, ro'aitu Muhammadan. Ya enggak? Pakai dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasroh tanwin? Patah tambahin. Fathah tanwin. Marortu bi Muhammadin. Din. Ya. Kira-kira pakai dhammah tanwin atau fathah tanwin atau kasroh tanwin? Bi Patah Muhammadin. tambahin. Kasroh tanwin. Tan Marortu bi Muhammadin. Oke. Nah, Muhammadnya saja harokatnya sudah beda setiap jumlahnya. Ya enggak? Jumlah yang pertama Muhammadun dengan dhammah tanwin. Jumlah yang kedua Muhammadan dengan fathah tanwin. Jumlah yang ketiga Muhammadin dengan kasroh tanwin. Nah, perubahan ini loh
perubahan akhir kata, perubahan harokat di akhir kata ini itu dinamakan i'rob. Dinamakan apa? I'rab. I'rob. Oke, jadi ditulis i'rob. Nah, itu adalah perubahan akhir kata dalam suatu kalimat. Nah, tulisannya gini i'robnya bahasa apa? Tulisan Arabnya i'rob. I'rob. Oke, i'rob. Nah, dan i'rob ini dibagi menjadi empat. I'rob dibagi menjadi empat. Yang pertama, marfu'. Marfu'. Yang kedua, mansub. Marfu', mansub. Yang ketiga, majrur. Yang keempat, majzum. Majzum. Yuk. I'rab hanya ada empat nih. I'rab, pembagian i'rab dibagi empat nih. Marfu', mansub, majrur, majzum. Ya, oke. Baik. Kita lagi bahas fa'il. Fa'il, nah kaidahnya. Kaidahnya, yuk. Fa'il selalu isim. Ya. Fa'il itu selalu isim. Oke. Fa'il selalu isim. Oke. Fa'il selalu berupa isim. Oke. Kayak tadi. Muhammadun atau yaktubu Muhammadun. Yaktubu kan fi'ilnya. Muhammadun fa'ilnya. Atau yadhabu ustadun. Yadhabu fi'ilnya, ustadun fa'ilnya. Nah, fa'il itu selalu berupa isim. Nah, isim sendiri untuk i'rab isim hanya, oke, hanya tiga saja. Dari empat ini loh, dari empat i'rab kan dibagi empat tuh. Marfu, mansub, majrur, dan majzum. Nah, untuk i'rab isim hanya tiga saja, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Lah, yang majzumnya bagaimana? Isim nggak akan pernah di-i'robi majzum. Isim tidak pernah di-i'robi majzum. Oke? Karena apa? Karena majzum itu hanya berlaku untuk fi'il. Oke? Karena kita lagi bahas fa'il, fa'il itu selalu berupa isim, maka i'rob untuk isim hanya ada tiga saja, marfu, mansub, dan majrur. Oke ya? Nggak akan keluar itu untuk isim. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, contoh dari Muhammadun tadi. Zahaba Muhammadun misalnya. Atau kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun. Nah, ini marfu. Oke. Yang mansub bagaimana? Ro'aitu Muhammadan. Ini mansub. Ro'aitu Muhammadan. Marortu. Marortu bi Muhammadin. Oke. Nah, ini yang kita abaikan kataba, abaikan marortu, abaikan ro'a itu, kita lagi lihat Muhammadnya. Muhammad ini bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, ini adalah i'rob. Muhammad di sini adalah isim, maka i'rob untuk isim kalau nggak marfu, ya mansub, ya majrur. Nah, bagaimana menentukannya, Mbak Vina? Nah, kita sekarang masuk ke
Fa'il lagi. Lihat ya. Fa'il selalu berupa isim. Dari sini paham? Insya Allah. I'rob untuk isim hanya ada tiga saja, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Nah, sekarang i'robnya fa'il. I'rob untuk fa'il itu kira-kira marfu atau mansub atau majrur nih. Ini kaidah penting sekali. Kaidah penting sekali harus distabilo, digarisbawahi atau dilingkari. Fa'il, kaidah untuk fa'il, kaidah untuk fa'il ada selalu, kaidah untuk Isim. fa'il, fa'il selalu, kaidah untuk i'rab fa'il, maaf, i'rab fa'il. Untuk i'rabnya fa'il, kaidahnya fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Oke ya? Ini penting banget ya, apa namanya, kaidah dalam ilmu nahwu. Mustahil fa'il itu mansub, mustahil fa'il itu majrur, ya. Majzum sudah enggak. Majzum itu hanya untuk fi'il. Oke ya, kita ngomongin isim nih. Karena fa'il itu berupa isim. Oke, berarti berlaku untuk marfu, mansub, majrur. Tapi untuk fa'ilnya, i'rab fa'ilnya sendiri apa? Kaidahnya fa'il selalu marfu' dan marfu dan tanda marfu'nya atau tanda rofa itu marfu ya. Rofa itu marfu. Tanda rofa, oke, normalnya tanda rofa itu normalnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Oke ya. Kaidah i'rab untuk fa'il itu fa'il selalu marfu' dan tanda rofa-nya, tanda rofa normalnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Oke. Kataba Muhammadun dun. Katabat Aisyatu tu tu, ya. Zahabat ustadzun dzun. Zahabat ustadzatun tun. Kalau akhwat menemukan fiil dan fa'il, maka fa'il selalu marfu. Kaidah untuk fa'il selalu marfu. Marfu itu normalnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Dari sini bisa difahami? Ya, Iya. benar. Adapun ro'aitu Muhammadan. Nah, ini kenapa Muhammadan pakai fathah tanwin? Karena Muhammadan di sini statusnya bukan fa'il. Statusnya bukan fa'il. Yang ro'aitu Muhammadan di sini statusnya bukan fa'il, melainkan maf'ul bihi. Nah, kita kan bab 2 ini membahas fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Nah, kaidah untuk i'rab maf'ul bihi, maf'ul bihi adalah mansub, ya, maf'ul bihi. Kaidah untuk i'rab maf'ul bihi selalu mansub. Oke? Jadi untuk maf'ul bihi yang objek nih, yang objek pelaku, ya, objek yang dikenakan pekerjaan tadi, ini selalu mansub. Istilahnya maf'ul bihi itu i'rabnya selalu marfu, maaf, selalu mansub. Dan tanda, dan tanda nasobnya, nasob itu mansub. Dan tanda nasobnya normalnya, oke. Normalnya berharokat fathah atau fathah tanwin. Oke. Lah kok tahu ini Muhammadan maf'ul bihi? Lah kan ro'aitu.
Ro'a itu udah fiil dan fa'il ro'a itu. Ro'a fiilnya. Tu, tu itu domir kata ganti ya. Kata ganti aku. Tu itu kata gantinya aku. Ya, jadi yang melihat ro'a itu artinya melihat. Yang melihat itu adalah aku. Aku melihat. Melihat siapa nih? Muhammad. Maka Muhammad di sini adalah maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi itu selalu mansub, maka dia berharokat fathah tanwin. Ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu Muhammadan. Bisa difahami ya? Bisa difahami insya Allah? Ya, Allah. Ya. Bu Insya Nana? insya Allah. Allah. Ya. Bu Taala. Nana? Oh, insya Allah, insya Allah. Ya, jadi di sini i'rab itu perubahan akhir kata pada suatu kalimat ya, perubahan akhir harokat pada suatu kalimat di sini. Ya kan? Nah, di sini apa namanya Muhammad di sini kita contohkan Muhammad di sini bisa menjadi Muhammadun, bisa menjadi Muhammadan. Tergantung statusnya dia apa, posisinya sebagai apa nih. Kalau posisinya sebagai fa'il, maka i'rab fa'il adalah marfu. Kalau posisinya sebagai maf'ul bihi, maka i'rab maf'ul bihi selalu mansub. Ya. Makanya dalam Al-Quran kita baca itu harokatnya berbeda-beda. Karena posisinya berbeda-beda. Bisa difahami ya? Baik. Kita abaikan dulu yang marortu bi Muhammadin. Ya, kita abaikan dulu. Sekarang kita udah ditulis ini. Udah Mbak Vina. Baik. Nah, sekarang lihat nih, ya. Jadi sebuah kalimat tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi. Tanda ini plus ini menunjukkan maf'ul bihi opsional. Boleh ada dan boleh tidak. Tadi ya, karena apa? Karena rukun penting di dalam jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Kalau sudah mendapatkan fi'il dan fa'il, ya sudah, itu berarti jumlah fi'liyah. Oke ya. Nah, dalam bahasa Arab, penulisan kata kerja didahulukan dari subjeknya, ya. Kalau kita menulis kata kerja terlebih dahulu, ya daripada subjek, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Kalau kita menuliskan subjek dulu, baru kata kerja, maka dinamakan jumlah ismiyah yang akan kita bahas pada bab selanjutnya, jumlah ismiyah. Dari sini bisa dipahami ya? Ya, Insya Baik. Allah. Nah, Allah, insya Allah. Zahaba Hamidun. Nah, contoh-contoh yang di bawah ini nih yang ditulis di sini semuanya dimulai dengan fi'il, dimulai dengan fi'il. Tadi berarti jumlah apa ya? Jumlah yang dimulai dengan fi'il jumlah apa ya? Jumlah Fi'li. Jumlah fi'liyah. fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il, baik fi'il madi ataupun fi'il Mudore. mudhari. Ya. Mudhari. Zahaba, zahaba artinya pergi, tepatnya telah pergi. Zahaba, zahaba Hamidun. Siapa yang telah Hamidun. pergi? Yaitu Hamidun. Lihat nih, dimulai dengan fiil, tepatnya fiil maldi. Kemudian ada yang pergi, berarti ada pekerjaan yaitu pergi, berarti harus ada yang pergi. Ya, harus ada yang melakukan pekerjaan tersebut yaitu hamidun. Maka zahaba di sini fi'il, hamidun yaitu fa'il. Oke. Nah, fa'il i'rabnya selalu marfu. Marfu normalnya itu berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Karena di sini Hamid nama Arab, nama laki-laki Arab, maka dia pakai tanwin. Hamidun, Muhammadun, Khalidun, Aliyun, Umarun. Ya, nama-nama Arab, nama laki-laki Arab bisa ditulis. Nama laki-laki Arab, ya, itu bertanwin. Nama laki-laki Arab itu bertanwin. Contohnya
Hamidun, Muhammadun, Aliyun, Umarun, oh ya, dan Yasirun, ya, Yasir, Yasirun, oke. Memang ada nama laki-laki yang nggak Arab, ada, ya, banyak, ya. Nama-nama Nabi itu hampir seluruhnya nggak Arab. Ibrahim nggak boleh Ibrahimun, nggak boleh Adam, nggak boleh Adamun. Ya. Kemudian Yusuf, Yusufun nggak boleh Yusufu. Hampir seluruh nama-nama Nabi itu bukan Arab. Oke, makanya nggak bertanwin. Kalau kita Hmm. lihat nama-nama Nabi di dalam Al-Quran tuh nggak ada yang bertanwin. Bisa Terus dipahami ditambah ya? ya. Bisa dipahami ya? Mm-mm. Nanti Bisa. kita akan bahas. Yang jelas di sini kenapa bertanwin? Di sini Hamid ini adalah nama laki-laki Arab. Ya. Zahaba Hamidun. Contoh kedua. Zahabat al-muslimatu. Zahabat. Nah, ini ada tak sukunnya ini dinamakan tak taknis. Tadi sudah kita singgung Tak ya. man. Tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan karena pelakunya adalah perempuan yaitu seorang muslimah. Muslimah kan perempuan ada tak marbutohnya di sini. Al muslimatu. Jadi nggak boleh zahaba al muslimatu nggak boleh melainkan zahabat al muslimatu. Bisa difahami di sini? Halo? Insya Allah Gimana ya. Mbak Vina? Gimana? Insya Allah. Nah, Boleh di sini diulangin Mbak Vina gimana? ya, tadi kan zahaba untuk Pelan-pelan. laki-laki, untuk huwa. Iya, Hamid kan huwa. Oke. iya, Al-muslimatu, al-muslimatu di sini kan perempuan, Mbak Naila. iya. Al-muslimatu ada Ya. tak marbutohnya, seorang muslimah. Kalau untuk laki-laki, al-muslimu. Kita Oh pernah iya. singgung kan, kalau Ya. yang mudzakkar itu nggak pakai tak marbutoh normalnya. Ya. Kemudian kalau perempuan yang mu'anas pakai tak marbutoh, ya Maksudnya ya. kan? Nah, Ya. al-muslimatu laki-laki mudzakkar atau mu'annas? Muannas. Mu'anas. Mana? Ada tak marbutohnya di sini. Oke. Nah, fiilnya nggak boleh dhahaba saja, harus dhahabat. Harus ada tak taknisnya. Oke, kayak Ya, ya. katabat, dhahabat. Ya. Oke, jalasat Ya. untuk hia, untuk Hmm. domir hia. Waktu itu kita sudah hafal domir ya, ada 14 domir ya. Ya. Ya, Hamid, domirnya Iya. hua. Al Gua. gua. muslimatu, domirnya hia. Iya. Iya. Ya, Hia, nah untuk domir hia di sini, itu fiilnya, kalau untuk fiil madhi ditambahin tak tak, taknis. Tak tak, taknis tak. ini adalah tak sukun ini nih. Dhahabat. Dahabat. Oke, Ya. Muslimat. saya tulis di sini. Yuk. Misalnya kata ba. Kata ba untuk huwa. Bunana. Kalau untuk hia, kata Bentar. kat- Kata ba, Kata kata bat. kata bats. Ahsanti. Ya, Lagi fa'ala untuk huwa. Untuk hia, fa'ala untuk hia, fa'ala fa'alat, untuk huwa. Kalau untuk hia, fa'alat. fa'alat. Ahsanti. Pak. Fa'alat. Masih. Jalasa. Jalasa itu duduk. Kataba itu menulis. Fa'ala itu mengerjakan atau melakukan. Jalasa untuk huwa, jalasa artinya duduk untuk huwa. Kalau untuk hia, Gua jalasa kalau hia jalasat. jalasat ahsanti. Ya, untuk hia ditambahin tak tak sukun, maaf, ditambahin tak sukun. Tak sukun ini dinamakan apa tadi? Tak 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 taknis. nis. Tak Anis, tak nis. Oke ya. anis. Nah, terus kapan kita pakai the habits, kapan pakai takatabats, kapan pakai fa'alats? Ya kita lihat pelakunya, kita lihat fa'ilnya. Fa'ilnya Hmm. kalau perempuan ya pakai the habits. Mbak Naila oke? Ya. 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 Ya Mbak Mama Vina. Mama Malika oke? Insya Allah. Oke. Kataba Muhammadun. Ya, atau nggak usah Muhammadun. Kataba Tolibun. Ya. Kataba Tolibun. Tolibun. Tolibatun. Ya, kalau kata bats berarti
Tolibatun. Batu. Oke ya? Ya. Fa'ala ustadzun misalnya. Ya. Kalau fa'alat ustadzatun. Ustazatun. Nah, Santi. Jalasa tilmidun. Tilmidun sama tolibun sama artinya murid. Jalasa Jalasat Tilmidatun. tilmidatun. Ya. Datun. Oke ya. Jadi kata ba itu untuk domir huwa, tolib kan huwa. Kalau kata bats yang fiil madhi ditambahin tak taknis itu untuk hiya. Iya. Untuk hiya. Oke. Dari sini insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, di sini dhahabat al muslimatu. Kenapa nggak pakai tun ya? Kira-kira ada yang menjawab nggak ya? Dhahabat al muslimatu. Kemasukan alif lamnya. Sudah Ahsantum balik karena ulang. kemasukan alif lam. Nggak boleh mustahil kita bilang dhahabat al muslimatun nggak boleh. Kita sudah singgung kan? Kalau Ya. kata kemasukan alif lam maka dia tidak boleh bertanwin. Tanwin. Paham ya? Begitu pula di Ya. sini contohnya kata bats tolibatun. Kalau saya mau kemasukan alnya kata bats at-tolibatu. Tuh. Oke, nggak boleh tanwin. Tolibatu aja. Fa'alat al-ustadzah Tuh. ya. Fa'alat al-ustadzah nggak boleh tanwin, nggak boleh. Oke. Jalasat at-tilmizah tu. Ustazah, Ya, kalau maaf cara yang ngomong siapa? bedain Maaf ini yang bertanya Anis, siapa? Mbak Anis. Anis, Oke. ya, itu cara kita ngebedain kapan pakai al, kapan enggak, itu Ya, bagaimana? ya. Waktu itu kita sudah singgung ya, yang pakai alif lam itu biasanya sudah kita ketahui. Muridnya ini loh, Hmm, kayak gitu. Ya kan, hmm, yang duduk ini kan tilmid nih, at-tilmidah. Nih, jalasat at-tilmidah. Kayak kita seakan sudah ada di depan kita ini loh, kayak gitu. Ya kan? oh, Kalau tilmidah biasa nggak pakai alif lam, belum tahu. Udah yang penting tilmidah, tilmidah siapa aja, boleh duduk. Ya, jalasat tilmidah. Belum kita oh, sudah nggak ada bayangan di depan kita, belum ada, terus belum ada di depan kita, biasanya seperti itu. Oke, ya, ya, masih umum. Bisa difahami oke, ya? ya, Baik, ya, insya Allah bisa. Terima kasih. sama-sama. Oke, nah sekarang ini udah ditulis ya. Saya hapus ya. Oke. Sekarang masuk yatakallamu Nuhun. Yatakallamu Nuhun. Yatakallam itu artinya berbicara. Oke. Sekarang Mbak Anis yuk, Mbak Anis. Yatakallamu Nuhun. Kira-kira ini jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah kah atau jumlah ismiyah kah? Jumlah fi'liyah, Ahsanti. cara Dimulai dengan apa? fi'il mudorik. Fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Iya, 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 kalamu, iya, kalamu. Yatakallamu. Oh, iya, takalamu. Ya, ulangi lagi. Ya. Ya, takalamu. Oke. Kok tahu kalau ini kok tahu kalau ini fi'il mudhari? Karena berawalan ya, ada Anita. Nah, ya, yatakalamu, yatakalamu itu untuk domir huwa ya, yatakalamu. Baik, kalau ada fiilnya biasanya harus ada apa? Fa'il. 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 Oke, yatakalam itu artinya berbicara. Oke, berbicara. Kalau ada yang bicara, kalau ada pekerjaan bicara nih, pasti harus ada yang berbicara, yang berbicara. Yang berbicara nih siapa, Mbak? Mbak Anis? Nuh. Nuh, 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 ya. Oke, ya takalamu fiil. Kalau Nuh itu sebagai apa? Nuh, sebagai Fa'il. 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 Jangan Fa'il. dibalik-balik ya. Ya, Ada fiil, ada fa'il. Baik, tadi kaidahnya. Fa'il selalu apa untuk i'rab fa'il? selalu Madru. Arabnya selalu marfu. 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 Jangan kebalik-balik ya. Marfu.
Ya, fa'il selalu marfu. Normalnya berharokat apa kalau marfu? Domah atau domah tain? Ya dhammah atau dhammah tanwin atau kita bilang dhammatain nggak apa-apa. Dhammah atau dhammah tanwin. Nah, Nuhun di sini berharokat apa ini? Domah tanwin. Domah tanwin. Padahal Nuh itu bukan nama laki-laki Arab. Oke, Nuh itu bukan nama laki-laki Arab. Tadi kan kita sudah singgung. Nama laki-laki yang bukan Arab itu nggak boleh bertanwin. Adapun nama laki-laki Arab itu bertanwin. Nah, Nuh itu nggak laki-laki Arab, nggak nama laki-laki Arab. Tetapi dia bertanwin. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf. Nama laki-laki yang terdiri dari 3 huruf ya, baik itu Arab atau tidak Arab, maka bertanwin, boleh bertanwin. Nuhun, contohnya lagi, Lutun, Nabi Lut, Lutun, oke. Hudun, Hud, itu kan 3 harokat, 3 huruf tuh, oke. Nuhun, Lutun, Hudun. Nah, kalau nggak terdiri dari 3 huruf, maka nggak boleh bertanwin. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Yatakallamu Nuhun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anis. Tu'allimu al-mudarrisatu. Tu'allimu al-mudarrisatu. Dibedakan antara al-madrasah dengan al-mudarrisah. Al-madrasah dengan al-mudarrisah. Oke. Kalau al-madrasah sekolah. Kalau al-mudarrisah itu bu guru. Oke? Bu guru. Iya. Kalau Pak Guru al-mudarrisu. Baik. Mama Malika mau mencoba? Boleh. Boleh. Tu'allimu al-mudarrisatu. Iya. Oke. Ini jumlah apa? Is, eh, Jumlah fi'liyah kah atau jumlah ismiyah nah, kah? fi'liyah, Fi'liyah jumlah dimulai fi'liyah. dengan fi'il. Nah, ini kira-kira fi'il madhi atau fi'il mudhari ya? Tu'alimu, tu'alimu fi'il mudore. Fi'il mudhari. Kok tahu kalau ini fi'il mudhari? Ada tak depannya. Nah, padahal kalau ada tak depannya itu pakainya fathah loh. Ini karena perempuan al-mudarisah. Oke, baik. Terima kasih. Enggak, Nah, penggantinya ya. enggak apa-apa, betul. Bentar. Jadi kayak gini, saya tunjukkan di sini. Untuk fi'il itu enggak selalu terdiri dari 3 huruf. Ya, misalnya, maaf. Kamu itu. Adik turun dulu. Tu'allimu al-madrasatu. Gampangnya gini aja. Gampangnya betul tadi Mama Malika, ya kan ini fi'il mudhore. Kenapa? Karena belakangnya selain tak tadi ya, karena fi'il madhi itu normalnya pakai fathah belakangnya. Oke ya? Atau tak sukun. Oke ya. Misalnya tadi kataba, katabets. Nah, ini berharokat dhammah nih. Fi'il madhi itu nggak kita dapatkan pakai harokat dhammah. Oke, gampangnya seperti itu. Baik. Nah, tu'allimu betul dia fi'il mudhore. Baik, Mama Malika, ini fi'ilnya. Fa'ilnya mana Mama Malika? Fa'ilnya al-mudarisah. Al-mudar, jangan disukunkan. Al-mudarrisa. Al-mudarisah, ya. Iya, Risatu. ya ahsan. Al-mudarisatu. Ahsanti. Fa'il kaidahnya i'rabnya selalu apa? Selalu domah Selalu atau marfu, nggak boleh selalu domah, marfu. selalu marfu. Marfu. Oke? Domah atau Ya, domah tain, ya. kita nggak boleh fa'il selalu domah nggak boleh. Untuk i'rab fa'il selalu marfu. Marfu Baru bilangnya. tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya normalnya atau biasanya adalah dhammah.
Karena nanti ada tanda rofa itu nggak dhammah Mama Malika. Ada pakai Baik. waw, nanti ada pakai apalagi kayak gitu. Nggak ada pakai alif, ya. Nah, ini normalnya pakai dhammah. Kita lagi pakai apa namanya? Fokuskan pakai dhammah dulu. Bisa difahami ya? Dhammah atau dhammah tanwin. Kenapa nggak pakai dhammah tanwin Mama Malika? Karena dimasuki alif lam di depannya. Oke, tu'allimu al-mudarrisatu. Oke, bu guru itu sedang mengajar. Ahsanti. Terima kasih, Mama Malika. Yuk, sekarang Mbak Nur Hidayah mau mencoba. Ada Mbak Nur Hidayah? Ada Ustazah, ada. Ah, kencengin dikit Ada. suaranya ya. Nasoro Ada ini. Mahmudun, ya. Nasoro Mahmudun al-Qitto, ya. Nasoro artinya menolong, Mahmudun Mahmud, Al-Qitto kucing. Baik. Yuk, ini jumlah apa nih? Pertamanya dulu. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke, dimulai dengan Fi'il madi. oke, fi'il madhi ahsanti. Fa'ilnya mana nih? Fa'ilnya Mahmudun. Mahmudun fa'il, i'rab fa'il selalu Marfu. marfu, i'rab fa'il selalu marfu ahsanti. Nah, ini pakai tanwin kenapa? Nama laki-laki Arab. Mahmud itu laki-laki, nama laki-laki Arab. Mahmudun. Baik. Ada fi'il, ada fa'il. Kemudian al-qittoh. Kok ada al-qittohnya? Ini sebagai apa nih? Maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi, i'rabnya, kaidahnya selalu. Maf'ulun bih. Kalau fa'il selalu marfu, kalau maf'ulun bi selalu man Mansub. 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 Mansub normalnya berharokat fathah atau fathah Fathah tanwin. tanwin. Kenapa al-qitto nggak al-qitton? Kenapa? Kemasukan al. Iya, ahsanti. Berarti dalam jumlah ini ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Bi. Dari sini paham ya, insya Allah ya? Insya Allah. Baik. Kalau Nasoronya saya, kalau Mahmudunnya, fa'ilnya saya ganti Fatimah, kira-kira bagaimana nih? Yuk. Kalau Mahmudunnya saya ganti Fatimah, yang menolong kucingnya adalah Fatimah, kira-kira bagaimana? Yuk. Nasorot. Ahsanti, Nasorot, Fa, Fatimatu. Fatimatu atau Fatimatun? Fatimah. Fatimah. Fatimatun atau Fatimatu? Yuk, nggak apa-apa ditebak aja. Yang benar adalah Fatimatu tuh berharokat domah Ya. domah aja ya. Waktu itu kita pernah singgung seluruh nama perempuan baik itu nama Arab atau nama non-Arab itu tidak bertanwin. Oke Mbak Nur Hidayah? Baik, Ustazah. Baik. Kemudian al-qitto ya, pakai al-qitton atau al-qitto? Al-Qitto. Pakai A. Ahsanti ya al-qitto. Oke. Nasorot Fatimatu Al-Qitta. Baik, terima kasih. Sekarang, yuk siapa yang mau ditebakin? Mbak Indah Wulansari boleh? Boleh, Ustazah. Baik. Yakro'u, yakro'u solihun al-kitab. Yuk, cepat sedikit. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il Mudhari. mudhari. Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il mudhari. Baik, fa'ilnya mana? Fa'ilnya sholihun. Solihun. Ini kenapa bertanwin? Karena dia adalah nama laki-laki Arab. Oke? Ya Arab. Solihun. Ya. Baik. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il kaidah i'rabnya selalu Fa'il i'rabnya marfu'. oke, gitu ya. Fa'il selalu marfu, fa'il selalu marfu. Oke. Yaqra'u artinya membaca. Siapa yang membaca? Soleh, soleh sedang membaca Alkitabah. Posisi Alkitabah sebagai Maf'ul maf'ul. bih. Ya, maf'ul bihi kaidah i'rabnya selalu Mansub.
Mansub. Mansub. Oke, mansub normalnya berharokat fathah atau fathah tanwin tergantung. Kalau ini karena dimasukin alif lam, maka Mansub. dia nggak boleh tanwin, berarti fathah saja. Dari sini bisa difahami ya? Masih lanjut. Kata Zaidun ar-risalata. Yuk, jumlah fi'liyah dimulai dengan Fi'il. 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 Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Maldi. Oke, fa'ilnya mana? Jaitun. Fa'ilnya Zaidun. Zaidun, Zaidun juga nama Arab. Oke ya, Zaidun, Solihun, Mahmudun, Muhammadun, ya itu nama Arab. Oke, ada fiil, ada fa'il. Ar-risalata posisinya sebagai Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul bihi. maf'ulun bihi. Oke, maf'ulun bihi kaidah i'rabnya selalu mansub. Ahsanti, ahsanti. Baik, terima kasih. Yuk kita baca di sini. Jika kita perhatikan arti dari setiap contoh, maka kita dapatkan kalimatnya tersusun dari dua atau tiga kata, ya kan? Inilah maksudnya, ini yang ada plus ini ya, kurang lebih di sini dalam rumus, yakni maf'ulun bih, boleh ada dan boleh tidak. Nah, jika kita perhatikan kata Hamid, Muslimah, Nuh, Bu Guru, Mahmud, Soleh, Zaid, maka kita dapati semua itu adalah subjek. Ya, dalam bahasa Arabnya kita bilang fa'il, ya. Dan jika kita perhatikan harokat akhirnya adalah dhammah. Kalau nggak dhammah ya dhammah tanwin. Inilah yang disebut dengan marfu, ya. Jadi i'rab untuk fa'il selalu marfu. Marfu. Marfu harokatnya normalnya kalau nggak dhammah ya dhammah tanwin. Kalau di sini dibilang marfu dhammah tidak ya, tidak mutlak selalu marfu dhammah. Oke ya. Jadi tadi sesuai yang kita tulis tadi, marfu ya, tanda harokatnya normalnya adalah dhammah atau dhammah tanwin karena nanti akan ada pembahasannya marfu itu pakai waw, marfu itu pakai alif dan alif pakai alif ya, dan ada lagi. Baik. Jika kita perhatikan kata al-qitta, al-kitaba, ar-risalata, ya, ini adalah objek yang dikenai pekerjaan. Itu dibilangnya maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya selalu mansub. Mansub itu normalnya berharokat fathah atau fathah tanwin. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Nih hukum fa'il sama dengan marfu, sama dengan doma atau doma tanwin. Di garis bawahi, ditambahin. Tidak selalu. Normalnya atau dalam kurung normalnya domah atau domatain. Begitupun dengan hukum maf'ul bihi. Mansub sama dengan fathah atau fathah tanwin. Fathatain normalnya. Baik. Nah, oke. Nah, lihat. Jika kita perhatikan kembali fiil ada dua jenis, madhi dan mudhore. Tentu ada jenis yang lain, fiil amr, tapi kita lagi nggak fokus dengan fiil amr. Kita fokuskan fiil madhi dan fiil mudhore. Ya, fiil madhi lampau, fiil mudhore yang sekarang yang sedang berlangsung. Ya, pada nomor satu dan 2 menggunakan fiil madhi dan pada nomor 3 dan 4 menggunakan fiil mudhore. Oke ya? Jadi di sini jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il. Boleh fi'il madhi atau fi'il mudhari, tergantung konteksnya. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapati bahwa fi'il madhi berubah saat fa'ilnya mu'annas. Kalau fa'ilnya itu mu'annas atau perempuan, maka fi'ilnya ditambahin tak sukun atau kita dibilangnya tak taknis sakinah. Ya, tak taknis sakinah. Oke. Tak sukun yang menunjukkan perempuan artinya tak taknis itu artinya tak sukun ya, tak taknis sakinah tak sukun yang menunjukkan perempuan. Oke. Jika kita perhatikan fiil mudhari ya juga berubah saat fa'ilnya muannas yang tadinya pakai ya yadhabu, kalau fa'ilnya muannas maka menjadi tadhabu. Oke, yaf'alu kalau fa'ilnya perempuan hiya yaitu tadhabu, taf'alu, taktubu dan seterusnya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. PR-nya ya. PR-nya di sini, PR-nya untuk latihan di sini ya. Anggaplah kalimat ini berbahasa Arab ya dan tentukan mana fiil, mana fa'il dan maf'ul bihi.
kucing itu berlari, singa itu menerkam serigala, Johan membaca syahadat. Anggap ini adalah berbahasa Arab ya. Tentukan mana, nggak usah dibahasa Arabkan, nggak perlu. Tentukan aja mana fiilnya, mana fa'ilnya, oke, dan mana maf'ul bihi-nya kalau ada maf'ul bihi, oke. Dan hafalan, ingat yang waktu pas domir yang saya share itu, huwa Ya, huwa. Nah, sampingnya kan ada fiilnya kan, ada fiil madhi dan ya. fiil mudhari. Belum ada fi'il mudhari. Itu dihafal ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'alna. Oke, itu yang fi'il madhi. Kalau yang fi'il mudhari, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, atau pakai yaf'alu, maaf. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu tolong dihafal dan disetor ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, itu apa namanya kaidahnya untuk dhamir huwa. Jadi kita hafalnya bukan huwa fa'ala yaf'alu. Huma fa'ala yaf'alani, enggak, tetapi kita yang ke bawah, yang fi'il madhi dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, ya, dan ke bawahnya. Atau yang fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, dan ke bawahnya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.